Halo kawan-kawan demokrasi and demokrasi dimanapun kawan-kawan berada. Ya. Salam hangat, salam demokrasi dimanapun kawan-kawan berada. Kembali lagi di Opini Pemuda Menengah ya. Siap. Ini bersama OPM. Bung Alfred ini. Kita sekarang ini di depan Kementerian Keuangan. Di gedung yang Nih, terbilang agak kalah sedikit atau gedung berbeda apa nih. Ya kan? Sebenarnya gedung Kementerian Keuangan ini banyak, Bung. Ada di Ini seberang gedung sana. Ada di seberang sana. Kalau kawan-kawan yang sering demonstrasi kan di sebelah sana, Bung. Ya, tadi kejadian yang- pas tadi siang sempat ada juga dari beberapa Elemen ya. organisasi mahasiswa atau masyarakat yang kemudian melakukan aksi di situ ya. Oh, aksi. Mungkin Paling karena mungkin, kasus-kasus video kita ini mungkin kasus-kasus ini mungkin sahabat-sahabat kita ataupun masyarakat di sini barangkali sudah ada yang tahu informasi yang beredar, informasi yang sedang hangat di publik Ya. terkait dengan salah satu anak pejabat dari Kementerian Keuangan di Dirjen Pajak ya. Ya, Orang Dirjen. pajak nih, ini bermasalah nih. Ini kita coba diskusi sedikit-sedikit lah. Ya, ya. Bahas kupas-kupas sedikit ya kan. Nah, untuk itu saya baca dulu ya, biar iya, lebih iya, akurat jangan. kan. Saya baca dulu. Kronologi kasus anak PNS pajak hingga Sri Mulyani marah besar. Waduh, Boleh. menteri sampai marah nih. Ini dari CNBC Indonesia. Dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak berusia 20 tahun. Wih, sangat muda ya. Terhadap anak pengurus pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina bernama David, usia 17 tahun, sampai mencuri perhatian Menteri Keuangan. Selain aksi kekerasan itu, Sri Mulyani turut mengecam gaya hidup mewah, yang dipamerkan Mario Dandi Satrio. Melalui akun media sosial TikTok miliknya, akibat gaya hidup mewah yang diumbar, Kementerian Keuangan ikut memeriksa bapaknya, yang merupakan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Waduh. Kini sudah ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kemarin pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2023. Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi juga telah membeberkan kronologi kejadian hingga akhirnya mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Oke. Ini kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudara A, mantan pacar korban. Saudara A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi. Tutur Kombes ini. Ini. Akhirnya pada tanggal 20 Februari saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya. Waduh, ini luar biasa ini. Akhirnya peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Beberapa saat kemudian datanglah orang tua, ternyata temannya David yang berinisial R di TKP ya. Iya, iya. Ini kita baca nih, soalnya banyak ini. Waduh. Orang tua Dandi, pejabat DJP diperiksa Irjen Kemenkeu. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama dengan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak akan memanggil bapak pelaku kasus penganiayaan anak pengurus pusat PP GP Ansor atau Jonathan Latumahina bernama David. Nih, pelaku penganiayaan sendiri berdasarkan pernyataan Polres Metro Jakarta Selatan bernama Mario Dandi. Sedangkan nama bapak Mario diketahui merupakan Kepala Bagian Umum DJP bernama Rafael Alun Trisambodo berdasarkan data LHKPN KPK. Ini kita diskusikan juga nanti ya. Ini nih. Oh, ini terakhir nih. Terakhir. Terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan. Ini menarik nih. Jadi dari Karena anak ulah anaknya, bapaknya jadi kena seret-seret nih. iya. Sampai di Kemenkeu juga ya. Sampai apa Ibu Sri Mulyani Artinya marah kalau besar.
Ibu Sri Mulyani ini sebagai kepala Kemenkeu juga ikut berkomentar atas hal ini, berarti ini peristiwa besar yang selama ini Ya, ditutupi atau tidak inilah. Jadi akibat daripada kasus dari Mario Dandi Satrio yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap David ini, yang kemudian mengungkap tabir lah, artinya buntut akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak dari pejabat pajak ini kan, Rafael Alun atau Rafael Alun Trisambodo. Trisambodo, saya kira Trisambo kan, tersambo-sambo ya. Tersambo-sambo lagi nih, banyak ya yang namanya Iya, itu ya. jadi kan anak-anak keparat ini ya, anak-anak pejabat, sorry ya, Saya anak-anak. sih gimana ya, kenapa ulah anaknya yang gayanya glamor, akhirnya bapaknya kena seret. Iya. Dan ini perlu juga diatensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan hanya kepada pejabat di Kemenkeu saja. Benar. Akan tetapi lebih difokuskan ke sana karena isu ini kan sekarang sedang hangat di Kementerian Keuangan, dari eselon 1, eselon 2 sampai eselon 3 beserta jajaran ke bawah ini harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK, LHKPN. Benar, Bang. Ini untuk bahan KPK ini. Iya, jadi kan sebesar juga. Jadi kan kejadian ini kan terjadi pada hari Senin minggu lalu, di mana pas tepatnya pada tanggal 20 Januari kan, kasus penganiayaan ini. Nah, buntut akibat daripada penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak dari salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak ya. Ya. Ini kan kemudian sampai ke Kemenkeu kan, Kementerian Kemenkeu. Keuangan, kemudian Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan salah satu mengenai pejabat di Kementerian Keuangan atau Kementerian Direktorat Pajak yang kemudian dengan mengeluarkan moge lah, motor gede lah atau apa, mengubah dengan sikap-sikap yang hedonis lah istilahnya lah. Ya. Glamor Saya lah, mau mengatakan glamor. bahwasanya begini ya, secara tidak langsung ya begini, ketika anaknya melakukan penganiayaan terhadap si David ini yang kemudian bisa sampai masuk rumah sakit sampai begini, Ini geger otak katanya. dan ayahnya juga yang tidak melaporkan LKHN LKPN ini mengenai pajaknya atau pembayaran pajak ini, artinya ini salah satu sikap penganiayaan terhadap para pejabat-pejabat yang kemudian ada di Direktorat Jenderal Pajak atau Kemenkeu yang menganiaya atau menganiaya masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Karena Kemenkeu, pemerintah kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan supaya masyarakat ini wajib membayar pajak. Namun kemudian sampai hari ini akibat juga daripada ini kan kemudian ada lebih dari 3.000 lebih pejabat ASN yang ada di Kemenkeu dan Dirjen Pajak ini kan tidak melaporkan Harta kekayaan. harta kekayaan mereka. Artinya Tapi kan, lucu nih, Bung Alfred. Per hari kemarin lah, pasca kejadian itu di Ditjen Pajak, di kantor pajak ramai itu pejabat. Dan di KPK ramai lah saya bilang. Ada sekitar 10.000 lebih yang belum melaporkan LHKPN-nya. Nah, saya baca tadi berita sudah sekitar 4.000. Artinya ini kan tiba akal ada kejadian no viral no justice seperti Bung Alfred bilang. ya, no viral lo justice kan. Ini kan akan menuai polemik di masyarakat. Masyarakat disuruh taat bayar pajak, lalu melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Lalu pejabat-pejabat ini kan tidak mencerminkan seperti apa mereka menjadi pemimpin, menjadi leader di negara ini. Akan tetapi mereka yang sendiri mencederai apa yang menjadi sudah tugas dan fungsi mereka lah. Jadi gini ya Bung, kalau di dalam istilah hukum itu ada artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum ketika tidak ada suatu undang-undang yang mengaturnya kan. Nah, kalau di pemerintahan ini enggak, sudah ada kebijakannya, sudah ada ininya tapi enggak dilakukan. Ya. Ketika viral, ketika ini baru diusut. masyarakat atau pejabat-pejabat kita mulai, bagaimana ini apa untuk menjaga nama baik mereka, melindungi mereka. Sekarang kan ada juga isu bahwasanya orang tua dari Mario ini kan mengakui bahwasannya dia mengundurkan diri. Saya kira ini salah satu untuk menghindari pemeriksaan dari KPK. Ini KPK harus memeriksa. Serius, ini KPK harus memeriksa. Peringatan nih untuk KPK.
Jadi jangan karena dia mengundurkan diri akibat ini kemudian Jadi nggak KPK tidak diperiksa. memeriksa dia. Woi, nggak bisa. Iya, Itu iya, harus iya, memeriksa benar, dia. Ya, Tuh, memang harus kalau diperiksa. terbukti, karena kan sekarang ada isu bahwasannya dia memiliki rumah mewah yang dibangun sejak 2013 di Manado sana. Ada Bahkan restorannya punya- di Jogja, di yang punya di istrinya. Yogyakarta juga ada ini. Nah, ini pejabat-pejabat bukan hanya dia saja ya, artinya beberapa Artinya dari pejabat. eselon 1, eselon 2, eselon 3 sampai jajaran di Kementerian Keuangan harus diaudit Benar. dan Sekarang harus kan dilaporkan LHKPN-nya kepada salah satu juga itu yang sekarang itu viral di Twitter ya mengenai tagar mengenai copot Dirjen Jenderal Pajak tuh Suryo Utomo ini ya, kan. copot Nah, ya. copot. Namun kan sekarang kan dari juru bicara dari Kemenkeu kan mengeluarkan penjawaban tidak semudah itu harus melakukan pencopotan. Ada prosedur-prosedur SOP. Nah, tentu ketika pada saat mereka melakukan pendaftaran atau mereka ini tuh kan pasti ada lah harus yang kekayaan yang harus dilaporkan apa. Dia sampai sekarang tuh udah berapa miliar? 19 miliar, Bung. Arti kekayaannya Arti sendiri. kekayaan iya. Ini kan bila dia dilaporkan bagaimana ini kan harus dilaporkan. Dulu kan pernah waktu kita kita dulu kan pernah pernyataan Pak Ahok yang waktu itu kalau pejabat-pejabat yang ingin bersedia bekerja di suatu pemerintah harus melaporkan setiap harta kekayaannya, pengeluarannya, dia punya biaya hidupnya seperti apa kan. Tapi kan itu suatu tantangan. Namun kan sekarang hari ini kan terbukti kan ada beberapa pejabat-pejabat bahkan di Kementerian Keuangan yang tidak melaporkan mereka. Seperti yang Alfred bilang, no viral no justice. No viral no justice. Nggak viral nggak ditindak. Iya. Ya kan? Ini nih. Mbak ini ya saya coba ya. Pejabat struktural ini nih, tunjangannya ini nih. Ini ada nih peraturan presiden nomor 37 tahun 2015. Ini kan tentang apa namanya mereka apalah ya, tunjangan kinerja. Untuk eselon 1 itu sampai 117 juta. Itu jabatan 27, 26, 25, 24. Pejabat struktur eselon 2 81 juta per bulan, Bung. Pejabat eselon 3 46 juta. Itu belum dari duit-duit yang lain-lainnya. Ini kita ada menduga nih. Iya betul. Ya kan? Kalau hanya memakan gaji mungkin dia hanya sekedar hidup, tidak bisa membeli mobil Rubicon, motor gede. Kita juga patut menduga mensinyalir bahwa motor gede itu tidak dibayar pajaknya dan Rubicon itu nggak dibayar pajak mungkin. Salah satunya dan itu hanya salah satu dari kebanyakan dari banyak pejabat lah, oknum-oknum pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan dan tidak membayar pajak. Pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan juga kan begitu bahwasanya mobil Rubicon atau apa yang digunakan oleh si ini DS-nya tuh DS palsu kan, dan ini udah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, peraturan lalu lintas. Nah, itu udah melanggar juga. Nah, ini akhirnya pejabat-pejabat yang kemudian tidak melaporkan ini. Makanya saya bilang bahwasanya KPK nggak boleh diam. Bahwasanya walaupun hari ini orang tua daripada Mario Dandi sudah Satrio mengundurkan diri, mengakui bahwasannya dia mengundurkan diri dari ini. Namun ini saya pikir ini menghindar dari pemeriksaan yang kemudian ini dilakukan KPK. Jadi saya pikir ini walaupun lu mau mengundurkan diri dengan apapun alasan, lu harus diperiksa. Ya, bahkan pejabat-pejabat yang kemudian tidak dilaporkan mereka punya hak kekayaannya apa itu memang harus diperiksa. Bayangin berapa ribuan ini, bukan 1-2 orang. Ini sekarang bukan bilang oknum lagi. Oknum sekeranjang. Ya, oknum yang bekerja sama atau bagaimana ya? Ini nih bagaimana ya kalau berbicara soal negara sih sebenarnya kan ini berbicara soal sangat kompleks kan. Nah, kita nggak bisa ini kita beropini lah, bebas mengeluarkan pendapat, tapi ada batasan-batasan. Akan tetapi yang sering terjadi di negara kita ini, yang bersuara ini ditindas. Iya. Nah, ini coba nanti kita perhatikan sama-sama. Apakah KPK atau Inspektorat Kementerian Keuangan menindak dan mendesak seluruh pejabat-pejabat yang ada di Kementerian Keuangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, ya kan? Kepada laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, ini KPK harus berperan aktif di sini. Harus diaudit ini. Seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat, mau itu eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan turunannya ke bawah, ini harus diaudit harta kekayaan mereka. Karena kebiasaan mereka itu hartanya kan
atau gaya hidup mereka yang Bung Alfred tadi bilang Hedonis. hedon, yang saya bilang glamor Iya, lah. Ini sangat Kita lihat di luar media biasa. sosial juga kan, lah seakan-akan masyarakat kelas menengah ke bawah ini, lah Itulah. kita nggak bayar pajak emang, ya kan? Sangat disayangkan Bung. Maksudnya gini, kita ini udah mengalami situasi yang bertubi-tubi ya. Dihantam oleh COVID-19. Iya. Baru dana mengenai bantuan sosial itu dikorupsi oleh Kementerian Sosial. Apa? Kemudian Kementerian Keuangan, Kemenkeu itu dia mengeluarkan pernyataan supaya masyarakat ini membayar pajak. Namun sementara ada masyarakat yang kesulitan ekonomi, bagaimana untuk berusaha membayar pajak? Namun ada pejabat-pejabat di dalam Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang hidup secara hedonis tanpa melaporkan kekayaan mereka. Ini sangat luar biasa biadabnya kawan Bung. Maksudnya saya mau katakan ya Jadi ini. masalah sih, memang biadab, Iya. memang kurang ajar, Kurang memang ajar. bangsat dan brengsek. Brengsek memang. Mereka kan penghisap dari darah masyarakat. Iya, ini. mereka ini udah Lalu kita melecehkan. dituntut untuk selalu bayar pajak, taat pajak dan lain Iya. sebagainya. Lalu mereka Ini udah melecehkan apa ya, kepercayaan masyarakat Indonesia Iya. lah ya, yang sudah selama ini sudah berjuang dengan ekonomi yang pas-pasan atau bagaimana ya, sementara dalam masyarakat ada kesulitan ekonomi lah sejak dihantam oleh pandemi. Bagaimana untuk membayar pajak, namun ada pejabat-pejabat di dalam Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian tidak melaporkan hak kekayaan mereka, dan hidup secara hedonis. Bayangin. ini nih, saya punya harapan sebenarnya, harapan besar lah. Walaupun harapan saya itu nggak bisa diakomodir atau nggak bisa terrealisasi lah pada masyarakat. Tapi ini sebagai pemuda tentu saya punya harapan besar, ya kan? Kita ini meminta kepada KPK dan meminta kepada Kementerian Keuangan, meminta kepada Inspektorat Kementerian Keuangan ini untuk segera mengusut tuntas berbagai problem yang ada di Kementerian Keuangan. Dan ini harus dibuat jelas aturan-aturan pelaksanaan teknis seperti apa mereka harus melaporkan harta kekayaan mereka sebagai penyelenggara negara. Makanya ini kita di sini depan Kementerian Keuangan ini kan. Langsung di depan gedung Kementerian Kita Keuangan. dapat mengambil video ini di depan Video. gedung Kementerian Keuangan ini. Dan kami berharap Jadi, supaya Bung Alfred punya harapan besar seperti apa? ya sama seperti yang sudah Bung Jericho sampaikan, bahwasanya seperti yang masyarakat harapkan juga, masyarakat ini dengan kesulitan ekonomi yang sudah dihantam oleh COVID pandemi, tapi mereka masih saja percaya terhadap pemerintah kita dan sudah membayar pajak. Namun jangan sampai ada kemudian pejabat-pejabat di dalam pemerintahan yang tidak menyalahgunakan jabatan mereka untuk kemudian melakukan korupsi atau apa kan. Jadi sebagaimana masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah di dalam terkhususnya yang di lembaga Kementerian Keuangan dan di bawah di Direktorat Pajak, harus juga mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat itu. Itu aja. Iya. Kepercayaan itu sangat penting intinya. Iyalah, kepercayaan itu sangat penting. Jadi kepercayaan daripada masyarakat. Karena mereka itu- sudah dibayar lah. Karena kasarnya ya, mereka juga bekerja kan bukan nggak dapat gaji. Iya. Dari tunjangan juga mereka sudah makan Benar, kok, sudah hidup. Kok apa yang mereka sebenarnya mau cari kan? Malah hidup hedonis lagi. Aduh, biadabnya. Ini harus cepat diusut tuntas hal-hal Tapi- yang seperti ini supaya tidak menjadikan efek domino sama masyarakat. Iya. Lalu kita kan akan menjadi pendosa ketika kita tidak mampu mengentaskan beberapa poin-poin yang ada di pemerintahan ini. Akhirnya kita kan nanti ya pemuda-pemuda ataupun generasi-generasi berikutnya akan melihat, ya kan? Iya. Oh ini sebenarnya pemimpin kita. Mereka juga akan ya bisa dikatakan, wih, kok pemimpin saya begini kok. Tapi itu tentu harapan kita bersama-sama bahwa jangan viral dulu, baru diusut. Iya. Kalau bisa sih harapannya seperti itu. Harapan Kami besar berharap saya juga- ya. Kami berharap juga bahwa beberapa lebih ASN, aparatur sipil negara yang kemudian bekerja di Kemenkeu dan Direktorat Pajak ini untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka, juga pengeluaran dan harus sebagainya. diaudit lah. Ya, harus diaudit ulang kembali kan. Baru harta-harta bergerak, tidak bergerak, dan apa yang kemudian tidak di ini sejak mereka awal masuk bekerja sampai hari ini itu harus diaudit ulang kembali bagaimana. Tapi memang orang-orang pajak ini kaya-kaya, Bung. Luar biasa, Bung. Jadi ya beginilah, mungkin kita akan beranjak ke KPK kayaknya nih ya. Nanti kayaknya kita ke KPK Ke lagi KPK nih. ini supaya
langsung kita arwah-arwah yang pendahulu kita ini yang ada di KPK ini bisa bersama kita kan Sama begitu kita. kira-kira. Sebagai semangat reformasi lah ya. Iya, iya. Mungkin saya kira itu saja, Bung. Saya sudah pembuka tadi, Bung Albert. Oh iya, mungkin saya kira itu saja kawan-kawan. Kami berharap sebagaimana masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kami sudah mempercayakan pemerintah kita dengan membayarkan pajak untuk kemudian pajak ini digunakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan kepada rakyat. Nah, untuk itu saya berharap kami dari Demokrasi and Demokrasi di Opini Pemuda Menengah, Pemuda Menengah OPM, saya kira diskusi kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Salam demokrasi, salam perlawanan, salam hidup rakyat yang melawan. Ya kan? Ya. Oh, ini sebenarnya pemimpin kita. Mereka juga akan ya bisa dikatakan, kok pemimpin saya begini kok. Tapi itu tentu harapan kita bersama-sama bahwa jangan viral dulu baru diusut. Iya. Kalau bisa sih harapannya seperti itu. Harapan besar berharap saya juga, ya. Berharap juga bahwa beberapa lebih ASN, aparatur sipil negara yang kemudian bekerja di Kemenkeu dan Dirjen Direktorat Pajak ini untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka, juga pengeluaran. Dan harus diaudit lah. Ya, harus diaudit ulang kembali kan. Baru harta-harta bergerak, tidak bergerak, dan apa yang kemudian tidak di ini sejak mereka awal masuk bekerja sampai hari ini itu harus diaudit ulang kembali bagaimana. Tapi memang orang-orang pajak ini kaya-kaya, Bung. Luar biasa, Bung. Jadi ya beginilah mungkin kita akan beranjak ke KPK kayaknya nih ya. Nanti kayaknya kita ke KPK lagi ke KPK ini supaya langsung kita arwah-arwah yang pendahulu kita ini yang ada di KPK ini bisa bersama kita kan begitu kira-kira. Sebagai semangat reformasi lah ya. Iya. Mungkin saya kira itu saja, Bung. Saya sudah pembuka tadi, Bung Albert. Oh iya, mungkin saya kira itu saja kawan-kawan. Kami berharap sebagaimana masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kami sudah mempercayakan pemerintah kita dengan membayarkan pajak untuk kemudian pajak ini digunakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan kepada rakyat. Nah, untuk itu saya berharap kami dari Demokrasi and Demokrasi di Opini Pemuda Menengah, Pemuda Menengah OPM, saya kira diskusi kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Salam demokrasi, salam perlawanan, salam hidup rakyat yang melawan.